Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamadia Anjani, NPM 210300037. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B semester 1. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Ibu Hermanita SEMM selaku dosen Islam dan Ekonomi Pembangunan. Baik, saya akan mulai dari materi pertemuan pertama, yaitu bab 1 Ekonomi Pembangunan. Pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus sebagai usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan perbaikan sistem kelembagaan. Ini bisa ditinjau dari dua aspek. 1. Perbaikan bidang organisasi, institusi, dan 2. Perbaikan bidang regulasi formal maupun informal. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, bantuan luar negeri, dan yang ketiga, perencanaan. Kemudian, pembangunan ekonomi sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II, sebagian besar negara sedang berkembang masih merupakan daerah jajahan. Para penjajah merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Yang kedua, kurangnya usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi, karena para pemimpin hanya memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Adapun karakteristik umum negara sedang berkembang yaitu yang pertama, tingkat kehidupan yang rendah, 2. tingkat produktivitas yang rendah, 3. tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, keempat, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, yang kelima, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, yang keenam, kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Kemudian bab 1 lanjutan 1 strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagai tujuan, maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Adapun indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama, indikator ekonomi, yaitu diantaranya ada GDP, GNP, dan PPP. Yang kedua, ada indikator non-ekonomi, yaitu ada HDI dan PKLI. PKLI diantaranya di dalamnya yaitu ada kesehatan, gizi, dan pendidikan. Selain itu, ada indikator lainnya yaitu seperti garis kemiskinan, kebutuhan dasar minimum, dan kriteria Bank Dunia. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan. Ada banyak teori pertumbuhan menurut beberapa para ahli. Salah satunya adalah teori pertumbuhan menurut Adam Smith, membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan. Yang pertama yaitu masa perburuan, yang kedua masa berternak, yang ketiga masa bercocok tanam, keempat masa perdagangan, dan yang terakhir adalah masa perindustrian. Adapun teori perubahan struktural, ada banyak teori perubahan struktural. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah teori Bouquet, yaitu dualisme sosial. Menurutnya, dua sistem sosial yang berbeda yang berdampingan di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat dan masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian bab 1 lanjutan 2, distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan, yaitu penghapusan kemiskinan atau berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan.
Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Irma Adeleman dan Cynthia Taft Morris 1973 ada 8 sebab, yaitu 1. Yang kedua, pendapatan tidak diikuti secara proporsional dengan produksi barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan daerah. Yang keempat, investasi kebanyakan di proyek-proyek modal, stabilitas sosial. Yang keenam, kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang. Industri adalah usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar (turn of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Yang terakhir yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian ada kemiskinan. Kunchorus 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yakni yang pertama, tingkat konsumsi beras per tahun. Yang kedua, tingkat pendapatan. Terus ada juga tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, KPM, dan tingkat kesejahteraan. Kemudian ada strategi dalam mengurangi kemiskinan. Yang pertama, pembangunan pertanian. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kemudian pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok negara sedang berkembang. Mendeklarasikan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar kepentingan bersama, terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota terus bertambah menjadi 10 negara, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi di Bangkok adalah 1. Negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional mereka. Yang kedua, bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dan segala bentuk atau memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Kemudian bab 2, ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antar pencipta Al-Khaliq dengan seluruh ciptaannya, makhluk, dan antara ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui 2 sumber utama, yaitu sumber wahyu, Al-Quran dan hadis, dan sumber ilmu pengetahuan. Ciri khas pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama ada aspek sumber. Dari aspek sumber ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu, nakli, dan sumber sains, akli atau ijtihad. Yang kedua dari aspek isi. Sistem perekonomian yang utuh, terpadu, integrated dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material, spiritual, dan dari generasi ke generasi dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu yang pertama tata nilai, kedua sumber daya ekonomi, yang ketiga suasana lingkungan hidup yang harmonis. Kemudian adapun tata nilai, yaitu tata nilai fundamental, yaitu tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam segala aspek kehidupannya.
Contohnya, adapun tata nilai, yang pertama ada tata nilai fundamental, yang kedua tata nilai instrumental, dan dari sumber daya ekonomi ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya, yaitu seperti Baitul Mal atau lembaga perbendaharaan negara, kemudian ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah, pasar modal, asuransi, koperasi, pegadaian, dan lain sebagainya. Lembaga ekonomi lainnya juga. Yang ketiga ada suasana lingkungan hidup yang harmonis. Beberapa tanda-tandanya yaitu dua diantaranya yaitu ukhuwah Islamiyah, yang kedua pemerintah yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Kemudian ada prinsip-prinsip operasional pembangunan ekonomi. Ada 7 prinsip pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya, meskipun seorang istri mungkin kaya sehingga secara materi tidak memerlukan lagi nafkah dari suami. Kemudian penciptaan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama ada perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Kemudian ada pengaturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan, sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, dan peramalan atau perdukunan harus dilarang oleh negara. Kemudian ada pengaturan yang keras dan bersifat preventif, edukatif terhadap tindak pidana, terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, termasuk kegiatan hubungan sesama jenis. Bab 3 sejarah pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Aristoteles berpendapat bahwa bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya, uang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi tukar, yang kedua pengukur nilai, yang ketiga penimbun kekayaan. Selain itu, Aris juga menurutnya uang adalah mandul. Kemudian pendapatan dan kebijakan ekonomi di Barat. Di antaranya ada merkantilisme atau perdagangan, fisiokrat pertanian, klasik pasar, Keynesian pendapat, neoklasik penawaran. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Periode tahun 1950 sampai 1957, sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, periode tahun 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Kemudian ketiga, periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI. Kemudian periode tahun ke-1969, berakhirnya G30 SPKI di Indonesia, mulai mencanangkan PJP tahap 1 yang terdiri dari 5 replita yang diarahkan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. Yang kelima, periode 1994, PJP 2 diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam kita. Secara garis besar, perkembangan pada kemarin dari tahun 1950, kedua pembangunan ekonomi nasional tahun 1959, demokrasi ekonomi tahun 1970 bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kelima, ekonomi bonansa minyak tahun 1973 sampai 1980-an. Yang keenam, ekonomi pasca bonansa minyak tahun 1980 sampai 1987. Yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi Indonesia tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan
bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian bab 4, ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Arti sistem yaitu merupakan kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Kemudian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama, kepemilihan faktor-faktor produksi, yang kedua, keleluasaan berkompetisi, yang ketiga, peranan pemerintah. Adapun beberapa sistem yang dianut negara. Yang pertama, sistem perekonomian kapitalisme. Di antaranya ada yang pertama, ada keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor produksi. Yang kedua, kompetisi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan badan usaha dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim, pemerintahan hanya pengamat atau pelindung saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Yang kedua adalah sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor di antaranya yaitu faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan. Selanjutnya, kompetisi individu atau badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Kemudian campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Yang ketiga adalah sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta, ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Persaingan antar individu atau badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India dan Indonesia dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.